Shalom. Haleluya. Kita akan, dan mari kita naikkan pujian. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah yang telah dilimpahkan buat kita. Kasih-Nya dicurahkan buat kita. Anaknya dikorbankan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Dia sungguh besar. Dia penuh dengan kasih. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah oh Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah oh Tuhan. Saudaraku, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Katakan kasih Allah yang luar biasa, mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu yang Kau limpahkan atas kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selama hidupku ku menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Katakan kembali dengan sungguh-sungguh. Bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Ku sembah, dengan hati yang paling dalam katakan bersyukur. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Amin.
Apapun problem masalah hidup kami mau belajar selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mungkin ada tekanan hidup dalam kehidupan kami, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Sebab dengan rasa ucapan syukur itu menyenangkan Engkau Tuhan. Bukti bahwa kami mengandalkan Engkau dalam setiap masalah hidup kami. Jangan sampai kami bersungut-sungut dan mengeluh. Itu tanda kami tidak percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan. Tetapi kalau kami mau mengucap syukur dalam segala hal, kami bersyukur dan kami yakin bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kami, apapun masalah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Kami mau datang bersama-sama menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan penuh sukacita. Kami mau melayani-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat hati kami menyatu untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan, akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Banyak sekali perkara yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Rencana Tuhan yang indah buat kita. Banyak Tuhan. Sangat banyak perbuatan baik-Mu yang Kau limpahkan atas kami. Biar kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih atas kasih yang Kau limpahkan atas kami. Rancangan-Mu indah atas kami. Haleluya Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Engkau mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami membawa hati dengan ucapan penuh syukur kepadamu ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan rasa ucapan syukur kami penuh untuk kami naikkan kepadamu. Terima kasih saudaraku. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan penuh sukacita, amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita, ku kan menyanyi. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menyanyi. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Selamanya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Selamanya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab kasih Tuhan tak berkesudahan buat kita. Haleluya. Indah bersama dengan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah.
Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, Kita akan memuji Tuhan. puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah. Mari kita bangkit berdiri. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya buat Tuhan. Haleluya, Amin. Haleluya. haleluya, Amin. Haleluya. haleluya, amin, haleluya, Haleluya. haleluya, amin, haleluya, Haleluya. amin, haleluya, amin, haleluya, Haleluya. Yesus. haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, Haleluya. Amin. haleluya, Haleluya. Amin. Yesus. haleluya, Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami puji dan sembah. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Mari kita akan belajar kepada Tuhan untuk bersyukur atas segala hal, mengerti rencana Tuhan yang boleh kita rasakan. Bila Tuhan bekerja atas hidup kita, menyerahkan sepenuhnya atas rancangan Tuhan atas hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Ajarku mengerti ya Tuhan, segala rencana-Mu dalam hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu untuk memberikan pelajaran dan tuntunan dalam hidup kami. Sebab kami tidak bisa berjalan tanpa penuntunan firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberi kami kekuatan. Haleluya Yesus. ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah Hanya padamu Tuhan. hanya padamu. Bimbing Tuhan. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajar segala
kami Tuhan. Segala rencana-Mu Untuk berserah kepada rencana Tuhan. ajarku berserah. Berserah hanya kepadamu Tuhan. Hanya padamu. Mari pimpin langkah kami. Bimbinglah jalanku. Lewat firman yang Kau berikan atas kami. Dalam terang firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajarku berserah. Hanya berharap kepada-Mu. Hanya padamu. Bapa. Oh Bapakku. Ajaib, ajaib, ajaib. Segala rancangan Tuhanku, Tuhanku. Tuhanku. Heran Kau Tuhan. Heran Perbuatanmu sanggup mengadakan semua yang Kau perlukan. Jalan keluar kelepasan Tuhan sanggup berikan kepada kita. Engkau ajaib Tuhan. Kami berserah kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan. Bapakku, mari saudaraku, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhan, Tuhan, heran perbuatan-Mu, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup, sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kepadamu Tuhan. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari waktu dan mimbar saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya Tuhan. Segala hormat dan puji kami atur persembahkan kepada Bapa yang di surga yang sangat kami perlukan. Segala sesuatu yang kami butuhkan ada di dalam Kau. Jadi kalau kami datang kepadamu, ini adalah tepat dan kebenaran. Jangan sampai sedikit pun kami jauh dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala apa yang kami butuhkan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami pada siang hari ini atau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar kabar firman Allah. Pada pagi hari ini, saya digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman adalah hal gembala dan yang digembalakan. Jadi ada gembala, ada yang digembalakan. Nanti wujud gembala itu seperti apa menurut Alkitab, dan yang digembalakan itu domba seperti apa juga menurut Alkitab. Mari kita sama-sama membaca firman yang tidak asing lagi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita baca ayat yang ke-15 dan seterusnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Benar Tuhan, engkau tahu, dinilai oleh Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, terus Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terus Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jadi yakin tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Terus kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." ya cukup. Kok sampai 3 kali ya? Cukup sebenarnya sekali, tapi 3 kali pertanyaan ini. Mengasihi Tuhan itu ternyata mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah Sang Putra dan Roh Kudus. Kalau di dalam tabernakel itu ruangan suci ada 3 benda. Itu pekerjaan yang berat, saudara. Paling enak itu ya sekali saja. Atau bagaimana gitu, paling enak. Kalau 3 kali mengasihi itu rasanya berat sekali. Itu pertanyaan Yesus kepada Petrus. Karena pernah menyangkal Yesus. Ternyata Tuhan tidak hanya melihat belang, tidak hanya melihat kekurangan seseorang, tapi orang atau manusia masih diberi kesempatan. Jadi kalau saya ini semula jahat, semula tidak baik, diberi kesempatan, saya mau enggak? Atau saya tidak memanfaatkan kesempatan itu? Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan, wah luar biasa, saudara. Ya kenapa? Karena domba-domba ini ternyata dihasilkan dari pengorbanan seorang gembala agung, yaitu Yesus sendiri. Yesus itu anak domba Allah yang dikorbankan, tetapi dia sebagai gembala untuk mewujudkan domba-domba itu menteladan
gembala. Ini bagi saya keajaiban yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Kalau gembala itu bisa memberikan teladan kepada domba, dan domba itu bisa patuh nurut kepada gembala, itu baru mujizat luar biasa. Keajaiban. Karena Yesus mengadakan mujizat ketika dia pertama kali melakukan mujizat di Kana dalam pernikahan, air berubah menjadi anggur, anak yang diusung mati bisa dibangkitkan, dan orang timpang, orang lumpuh, orang buta, orang tuli, semua disembuhkan. Wah, senang sekali. Tapi mujizat yang terakhir adalah Tuhan ingin semua yang sudah mengalami keajaiban itu diteruskan kepada menjadi domba yang tergembala, bukan domba liar. Orang Kristen sak karepe dhewe, sak geleme dhewe, tidak. Itu maunya Tuhan. Mari kita buktikan dulu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 ya. 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wadah. Jadi gembala yang baik itu mengorbankan, mengasihi domba itu lebih dari semuanya. Ya, gembala itu mengasihi domba lebih dari semuanya. Nah ini Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Kalau sudah mengasihi kepada Tuhan lebih, wah itu dipercaya jadi gembala. Seperti Abraham, keluarlah dari orang tuamu, dari sanak keluargamu, pergi ke suatu tempat yang akan menjadi milik pusakamu, pergi dia. Taat. Terus yang akhir, bawalah anakmu yang tunggal. Jadi korban obaran. Patuh. Taat. Maka Abraham dijadikan bapak orang percaya, bagikan gembala. Karena patuh, karena taat. Ini Yesus memberikan teladan kepada kita, domba-dombanya. Karena mengasihi domba, dia menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Ini yang saya renungkan berhari-hari, Tuhan, apakah saya ini layak jadi gembala domba? Nah, kalau nanti saya dilayakkan menjadi gembala domba, mana dombanya Tuhan? Nah, ini. Saya apakah sudah bisa memberikan teladan pada domba? Domba-dombanya yang mana? Nah, ini. Bukan setiap orang Kristen bisa jadi domba. Domba ini hidup yang sangat menghargai suara gembala dan mengikuti jejak penuturan seorang gembala. Nah, gembala harus lebih tahu karena gembala harus menjadi domba. Yesus gembala domba, tetapi dia anak domba Allah. Itulah sebabnya seorang gembala seperti saya ini seorang pemimpin yang ditugaskan untuk mengembalakan domba-dombanya. Ini harus menjadi dombanya Tuhan. Harus tahu di mana padang rumput yang hijau, di mana air yang jernih, itu harus tahu. Kalau tidak tahu, ya padang rumput yang hijau, air yang tenang adalah firman Allah dan Roh Kudus. Kegenapannya adalah dalam Yesus. Itu makanan
dan minuman untuk domba-domba. Lah kalau seorang gembala tidak hidup dalam firman dan Roh Kudus, ya saudara, ya tidak bisa memberikan tuntunan. Ya nanti akan saya sampaikan jika Tuhan berkenan. Akan saya jelaskan kalau gereja hanya mengajarkan teori firman, direkayasa dengan dongeng, dengan cerita, tanpa Roh Kudus, ya domba-domba tidak akan mengalami satu kepuasan. Itulah sebabnya seorang gembala, seorang pemimpin lebih dahulu harus menjadi domba. Seperti Yesus gembala, tapi dia menjadi domba, anak domba Allah. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Semua ayat ini kita sudah paham, tapi kita baca untuk kita jelaskan lebih. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, ini Daud, raja, itu gembala Israel. Tapi dia menyadari seorang raja kalau tidak memiliki satu kekuatan dari Tuhan, ya tidak bisa. Seperti Saul, raja Israel, dia tidak mau menjadi domba. Dia tidak suka mendengarkan suara Tuhan, tapi yang didengar suara orang banyak. Ini hati-hati. Kalau seorang pendeta sudah terlalu mengedepankan suara orang banyak, wah berbahaya. Siapa yang berbahaya? Domba-domba. Ya, yang dombanya Tuhan, yang mau sungguh-sungguh, ini nanti akan diterkam oleh singa. Itulah sebabnya seorang gembala itu punya prinsip firman Allah dan Roh Kudus. Mengejar firman dan Roh Kudus. Padang rumput yang hijau, air yang tenang. Daud karena dia mengejar rumput yang hijau, air yang tenang, supaya bisa membawa domba-domba menuju ke tempat itu. Kalau seorang gembala tidak penuh Roh Kudus, tidak penuh firman Allah, atau sekedar firman tidak penuh Roh Kudus, ya tidak bisa, saudara. Ya, maka saudara-saudara, entah itu ketua pemuda yang sering khotbah, guru sekolah minggu, kalau saudara tidak penuh Roh Kudus, tidak bisa memberikan teladan kepada anak-anak sekolah minggu. Dalam perbuatan, tingkah laku, kalau dulu saya utamakan keteladanan, ya, bukan kepandaian. Bukan kepintaran, keteladanan. Orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya. Itu bagi saya sangat utama. Ya, aku harus memberikan teladan pada anak-anakku. Aku harus memberi teladan kepada sidang jemaat. Itu yang mengharuskan aku, bukan Tuhan. Aku. Apa kekuranganku? Aku harus bergumul.
mengasihi Tuhan Allah Bapa, Mesbah dupa mas, mengasihi Yesus firman, meja roti pertunjukan, ibadah Bible studi, pendalaman firman, mengasihi Tuhan pelita mas, hidup dalam penuntunan Roh Kudus. Seorang gembala kok tidak menunjukkan mengasihi Bapa, tidak suka doa. Seorang gembala kok tidak mau dipimpin Roh Kudus, tidak mencintai firman, senengane keluyuran. Lah ini pasti gagal, saudara. Pasti gagal. Ya, kami mengucap syukur saja. Kalau aku makin hari makin tua, makin dekat dengan Tuhan. Ya, aku punya prinsip. Aku hanya yakin aku harus berubah. Menteladan kepada Kristus sebagai anak domba Allah. Rela berkorban sebagai gembala supaya menjadi teladan. Maka saya senang berkorban. Saya perpuluhan, jujur saya itu. Soal yang lain tidak, aku tidak peduli. Engkau yang tahu hatiku Tuhan, kata Petrus. Tuhan membaca hatiku, hatimu. Jadi seorang gembala seperti saya ini harus Tuhan tahu hatiku, jujur gak aku? Berbuat Tuhan, memberi teladan gak aku dalam pengorbanan, dalam mengembalikan milik Tuhan? Memberi teladan gak aku? Yang penting aku sudah memberikan teladan. Seperti Yesus memberikan teladan. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Luar biasa, saudara. Ini Daud belajar untuk menjadi domba. Menghargai firman, menghargai Roh Kudus itu hidup rela dipimpin. Bukan bahasa Jawa bergudul, walah ngene, oi, walah ngene. Nah itu bukan domba. Kalau gembala ya bukan gembala, saudara. Wis ngene wae. Domba yang digembalakan dan gembala itu satu jalan. Satu jalan. Mengikuti penuntunan firman dan Roh Kudus. Bukan berbeda jalan. Ora njuk sakarepe dhewe-dhewe nurut. Wow, yo nek kon ngono ya ora iso. Ya nek ora iso ya ora slamet. Monggo nek ora iso ya sengsara uripe. Cuma itu aja. Kalau seorang gembala seperti saya, seorang domba seperti saudara, aku adanya cuma kagum dengan Tuhan. Kalau sampai saudara menurut taat kepada gembala, keajaiban. Kalau saya nurut dan taat kepada gembala agung, keajaiban. Tapi ini aku sakarepku dhewe, jemaat sakarepe dhewe, nol. Nol. Ya, kita tidak boleh merasa, wah, di Kali Putih begini, begitu. Tidak bisa. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Dan terang bagi jalanku. Jadi seorang gembala itu harus mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Harus. Supaya menjadi contoh, menjadi teladan bagi domba-domba. Nah, domba yang selalu menghargai suara gembala.
Duduk di dalam, duduk dalam. Nanti begini dilakukan, wah itu domba-domba. Tapi nek wis ngene, boy. Oh, mati wis. Wah, kasihan saudara. Nek mati itu semua mati, tapi nek neraka ini yang ngeri saudara. Aku nek bayangkan api neraka tuh ngeri saudara. Siksaan siang malam, kertak gigi. Itu yang saya bayangkan. Maka saya takut. Benar-benar saya takut. Saya ingin hidup jujur. Saya ingin hidup benar. Saya ingin menghormati firman dan Roh Kudus. Jadi pelita dan suluh bagi perjalanan. Ya, bukan hanya pelita, tapi menyala. Jadi suluh bukan hanya firman, tapi dihidupkan oleh Roh Kudus. Hingga hidup dalam perjalanan ini sungguh-sungguh luar biasa. Sekali lagi saya merenungkan. Saya kembali kepada kitab Kejadian. Bergaul dengan firman Allah. Bergaul dengan Roh Kudus. Dituntun oleh firman Allah. Dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada pada saya akan menjadi pemimpin yang benar. Ya, soal suara itu, itu tidak masalah, saudara. Yesus itu tidak salah sama sekali. Dia itu setan. Itu sesat. Itu Yesus sendiri. Anaknya orang tukang kayu. Apa itu? Yesus sendiri, apalagi saya bersama istri, Bu, tolong kita bisa menerima apa saja dari siapapun, teguran, ejekan, olokan, diterima. Saya mengharuskan diriku sendiri. Kalau aku mendengar suara sesuatu dan lain sebagainya, diterima. Didoakan. Supaya orang yang tidak paham firman Allah menjadi paham. Ya. Wah, nek ngrungokke swara Daud tidak peduli. Ya. Dia ditegur salahnya, langsung mengakui. Orang yang dipimpin Roh Kudus ini mudah menyadari kesalahan. Ora atos. Nek ora dipimpin Roh Kudus atos tenan wis. Wah, ngene ora cocok aku. Wah, nek ngene ora cocok. Wah, nek ngene ora setuju. Itu atos. Yuk golek dalan dewi. Ayo kita baca Yohanes 16 ayat 13 ya. Ini ayat-ayat yang sudah paham semua, tapi harus saya baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Tidak hanya sebagian. Seluruh kebenaran. Terus sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, hidup yang dipimpin oleh firman dan Roh Kudus memiliki iman yang pasti. Abraham pasti, walaupun anaknya diminta, Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Pasti sudah. Saya pasti sekarang sudah merasakan aku. Wah, saya kagum dengan hidup saya. Kok bisa seperti ini Tuhan? Ternyata hidup dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Tapi kalau seawal meremehkan, nanti saudara tua menanggung akibat. Ya, terserah. Pilihlah hakmu itu. Harus gelem dia, nanti kamu menemukan. Tapi nek sungguh, aku sudah menjadi teladan. Umur masuk 80, bukan makin kekurangan, tapi makin dipelihara Tuhan. Kekaguman saya yang saya rasakan secara badani,
Yang dilihat oleh orang lain secara badani, yang saya rasakan secara rohani. Hidupku hanya memandang Tuhan, mencintai firman, mencintai penyembahan, doa, oh Tuhan. Hal-hal yang akan datang sudah ada di pelupuk mata. Tuhan pasti tolong. Nah, jadi tidak ada. Kalau sudah menggunakan pikiran sendiri, oh masa depan apa ini itu, tidak tahu. Repot. Ya, orang yang kayak Abraham diberkati masa tua itu karena dalam pimpinan Roh Kudus. Waktu itu belum disebutkan Roh Kudus, tapi dituntun mengikuti bimbingan tuntunan Allah, itulah Roh Kudus. Dia dimanapun, di tanah yang kering dan lain sebagainya, dia di Mesir karena mengalami kekurangan. Di Mesir, Sarah itu cantik, istrinya itu cantik ya. Wah, di bojo cantiknya. Wah, takut nanti kalau tahu kowe bojoku, aku dibunuh oleh Raja Mesir. Katakan kamu adikku, karena memang adik. Ya memang adik, Jadi di situ ngaku adik, diambil oleh raja. Kerajaan mengalami satu musibah. Ya malapetaka. Kalau Tuhan yang berbuat itu sebenarnya enak kok hidup itu. Yang tidak enak itu hidup menurut tuntunannya itu tidak enak, saudara. Karena perang karo daging. Mata melihat ini, wah daging mau mengikuti, tapi Roh Kudus mendidik bertentang. Ini pada yang berat. Untuk siapa? Siapa saja. Saya bergumulnya. Perang terus. Itu yang saya putuskan dalam kehidupan saya. Supaya saya sampai bisa menjadi contoh. Kalau aku sudah menjadi contoh dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam ucap kata ya iya, nek ora ya ora, orang depos, nek pendeta depos ya. Nah ini, ya Tuhan tidak akan bela tuh. Tapi kalau hamba Tuhan, seorang gembala itu sungguh-sungguh dibela. Doa saya tiap malam, saudara tak sebut namanya satu persatu tiap malam. Tak doakan, terkecuali saya belum kenal. Yang jiwa baru itu belum kenal namanya, tapi ya tak renungi dalam doa. Ya saudara, tapi semua tak sebut ke. Sampai aku apal, Kusmeri ora lali, Pak Warno ora lali, Pak Urip mau nyebut, Pak Urip sudah ada, Bu Urip. Iya saudara, semua saya sebut, saya bergumul untuk sidang jemaat. Sampai yang di luar negeri, yang di luar kota, semua saya doakan. Saya rasanya lega, senang sekali saya. Soal ini, itu, dan lain sebagainya, itu bukan urusan saya. Ya, bukan urusan saya. Karena apa? Karena untuk mencapai kepada air yang tenang atau air yang hidup itu, syaratnya juga menjadi domba yang mau berkorban. Ya, angel tidak korban tuh, angel. Yang angel, ya bisa-bisa pokoknya asal. Tapi ketaatan, kepatuhan, kesungguhan, angel. Tapi nek angel ya tidak menjadi domba. Tidak menjadi domba. Tidak hidup dalam air yang tenang, air yang berlimpah, rumput yang hijau. Tidak akan, saudara. Ya, tapi kalau kita hidup, wah, tidak bisa ngomong aku kalau sudah besar-besar. Apalagi aku menceritakan sanjungan hamba-hamba Tuhan Jawa Tengah. Ya saudara, aku sekalian netral.
tiga jago semua menghendaki aku begini, jadi rebutan. Aku netral, enak, tidak ada pikiran apa-apa, keinginan apa-apa, tidak ada saudara. Tapi mereka menilai saya ini orangnya dari mana? Dari Tuhan. Tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah, tidak mungkin dan lain sebagainya. Tapi yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ya saudara. Ayat 10 sampai 14. Yohanes 4 ayat 10 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yang diminta air sementara, yang kita korbankan yang bersifat nafsani. Semua harta dunia ini nafsani, tapi diganti dengan air hidup. Wah, luar biasa saudara. Teruskan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Air yang dari Yesus itu kekal. Firman Allah itu kekal. Kalau rumput dan air yang di dunia ini sementara, tapi yang dari Tuhan itu kekal, memberikan yang fana diganti yang kekal. Jadi yang fana ini bukan tidak dibutuhkan, dibutuhkan untuk menguji sejauh mana keikhlasan saya dan saudara karena yang fana untuk kepentingan daging. Ikhlas gak? Ikhlas gak? Kalau ikhlas diganti yang kekal. Teruskan. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini, kita setia seperti ini, bukan hanya ben diberkati, wah nanti kalau saya bayar perpuluhan, nanti berkat saya besar, titik seperti, bukan itu. Itu hanya tanda-tanda bahwa Allah bisa mengganti seberapa besar kurbanmu seperti Abraham diganti domba yang disembelih. Diganti. Bahkan yang dijanjikan Tuhan hidup kekal, mengalir dari hati, terus memancar sampai kepada hidup kekal. Tapi kok piye? Tapi yang namanya mungkin belum domba atau memang bukan domba. Kalau belum domba, kalau kambing, sama sekali saudara. Dikatakan domba-domba sebelah kanan, ketika aku lapar memberi makan, ketika aku haus memberi minum, ketika aku sakit dikunjungi, ketika aku dipenjara dan lain sebagainya. Tapi kambing tidak bisa berbuat apa-apa. Kristen yang tidak bisa berbuat apa itu kambing yang sebelah kiri akan masuk dalam hukuman. Itu kata Alkitab. Bukan kata saya loh ya. Jangan dikira saudara tidak bisa memberi apa-apa tuh. Wah ini. Oh saudara, Tuhan memusnahkan gampang kok. Ditiup angin badai rampung selesai. Bisa. Jangan sombong kita ini. Ya seperti saya, jangan sombong. Kalau saya diberkati besar, jangan sombong. Harus mengucapkan terima kasih. Seorang gembala seperti saya hanya membimbing anak. Ya kalau ada berkat, yes, usahamu apa, yes. Itu
Tapi untuk gembala sidang, untuk hamba Tuhan seperti saya ini harus menteladan kepada Kristus. Suka memberi, domba itu suka memberi, yang diberikan itu fana, tapi diganti dengan yang kekal. Yesus minta air dari sumur itu untuk diganti air kehidupan. Tapi perempuan itu Tuhan tidak punya timba, anu. Ya, kalau kau minum air ini haus lagi, seberapa besar kekayaanmu, tidak pernah akan puas. Nah ini yang kami kejar adalah air kehidupan yang kekal. Menjadi mata air. Selalu senang, selalu berpikir positif. Ya, walaupun ayo saya terima, ayo saya terima, ayo saya doakan. Ya, ini yang ada dalam diri saya kejar masalah itu. Itulah sebabnya seperti yang dilakukan oleh Janda Sarfaat. Orangnya miskin, cuma punya tepung segenggam, minyak 1 sendok. Dia cari kayu mau dimasak untuk dimakan dengan anak, tapi arahnya mati. Besar kecil harta kekayaan hanya dibawa kepada mati. Setelah mati tidak dibawa, titik. Semua harus sadar. Seberapa besar kekayaanmu kalau saudara mati tidak dibawa. Ntar lagi saya akan bangun makam itu. Ya, nanti Supri mau cari batu katanya. Mau tak bangun. Ya mudah-mudahan aku masih hidup, itu sudah jadi. Nanti kalau aku dipanggil pulang, tinggal gusung, cemplung. Ya saudara. Wah luar biasa. Seorang hamba Tuhan seperti saya kok diberi tempat seperti itu. Luar biasa. Di depan Mbak Regel. Ya. Jejer Mbak Regel. Aku ora wedi kok soalnya. Wedi yo. Ora meremtuna aku ndak takut. Wong mati kok wedi. Kalau itu jadi hanya kesaksian. Bukan kekayaan. Karena gambarnya dari UGM. Seorang profesor yang gambar bagus sekali. Itu nanti tidak tahu habis berapa, aku tidak ngerti. Tidak lama lagi mungkin digarap karena nanti sore cari batu ya. Tuh doakan supaya saya masih melihat, mungkin duduk di sana belajar ya. Ya saya hanya mengucapkan syukur. Kalau itu jadi, bukan tanah saya sendiri, tanah yang diberikan oleh desa untuk saya bersama istri. Waduh puji Tuhan. Kalau itu jadi, aku belum dipanggil pulang Tuhan. Kalau berkatku seperti ini terus, hampir pasti bisa jadi. Karena itu membutuhkan uang yang fana. Tapi Tuhan akan ganti uang yang kekal, yaitu hidup yang kekal. Janda Sarfaat tegas dalam hidupnya. Beri aku roti bundar kecil, kata Elia. Ya, wah ini. Kalau kamu memberi, ya, kata firman Allah, gandum dan minyak tidak akan habis sampai turun hujan. Firman Allah tegas. Elia tidak tahu diri, tidak tahu malu, mendidik janda untuk korban ini tidak tahu malu, saudara. Saat dulu juga begitu. Mendidik jemaat Kali Putih yang melarat kok tak suruh kurban, suruh perpuluhan waktu itu sampai sekarang tidak tahu malu. Tapi kenyataannya, yang tidak berbuat mau kambing, dalam Alkitab kambing kalau bisa berbuat kok mau diapakan. Ya. Tapi yang berat monggo, karena dalam Alkitab itu domba. Nah domba itu digembalakan. Janda Sarfaat kategori domba. Begitu memberi kepada Elia, pulang gandumnya ada, dimasak untuk anaknya, ya dia makan, ada lagi untuk Elia, ada lagi untuk dia, sampai turun hujan. Itu firman Allah.
Saya sangat yakin itu. Saya sangat yakin. Maka kami bergumul, tidak lama lagi mungkin membangun gedung serbaguna atau gedung apa di Temanggung itu yang uang tabungan ada 140 juta. Nanti saudara juga akan saya minta untuk ikut ambil bagian. Semoga jadi, ya saudara. Dan ini akan menjadi suatu teladan bagi hamba, bahkan ada yang berlebihan nyanjung saya. Ketua wilayah bukan terbaik di Jawa Tengah, se-Indonesia. Ada yang berlebihan sampai seperti itu. Saya tidak bangga. Kok bisa jadi ya? Jadi oleh kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara dengan yang kelihatan rasanya wis segalanya, jangan harap saudara. Yang kelihatan itu sarana saja. Sarana ibadah untuk mencapai air kehidupan. Mata air menjadi domba yang tidak pernah kekurangan karena diantar pada rumputnya hijau, air yang tenang. Itu yang kita pikirkan. Soal jadi kaya raya itu hanya merupakan kesaksian. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya, karena sekejap Tuhan bisa berbuat. Tidak bisa menikmati, bisa. Ya, bisa. Banyak kejadian tuh, banyak kejadian. Tidak bisa menikmati semua, bisa terjadi. Tapi bisa menikmati seperti janda. Terus dinikmati tiap hari. Puji Tuhan, ada. Semua dalam Alkitab ditulis untuk mendidik saya dan saudara. Supaya saya dan saudara ini waspada. Karena ada bangsa atau Kristen yang tidak suka digembalakan. Lah roh ini akan menyusup ke gereja. Gereja yang mengikuti jejak ini, ya, karena Israel itu ketika di Mesir, dia di padang Gosen menggembalakan domba-domba. Jadi roh Mesir bisa masuk. Ya. Bisa. Saudara sudah begitu yakin dengan bahasa penggembalaan, bisa roh Mesir masuk pada saudara. Orang digembalakan roh, walah sak karepe di malah kepenak, walah sak geleme di malah penak. Itu roh Mesir masuk. Mesir itu antipati dengan penggembalaan. Maka yang saya sudah buktikan di Sumatera, tidak ada domba, sapi digembala, tidak ada, dilepas. Mereka cari makan sendiri, dikasih tanda dalam cupingnya, ada di robek, ada yang macam-macam. Nanti kalau dicari, oh ini milik saya, oh ini milik saya, ini milik saya. Tidak ada penggembalaan. Ya tidak ada. Itu di Sumatera. Di Israel tidak ada penggembalaan. Ini menyusup kepada gereja. Yang paling enak itu tidak tergembala. Wah, rapar puluhan, isorono, isorini, ora korban. Wah, enak pokoknya. Enak banget pokoknya. Iya, saudara masih enak. Aku cuma tidur angel karena sendi-sendi sakit. Wah, kok gini, saudara. Rasanya apa tadi, ya diperiksa, diksi ternyata asam urat tinggi. Yus, wah saudara tidur, dah tak gosok, dah apa. Sulit, tapi terima kasih. Untuk aku mengerti, batu jasmani ini tidak bisa kekal. Tidak bisa permanen. Nek wis tua ya sudah beda. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Yang tidak suka penggembalaan itu adalah orang Mesir. Kita baca Kejadian. Pasal yang ke-46 ayat 31 sampai 34. Kejadian pasal 46 ayat 31 sampai 34. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya
saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Kekejian. Ya, jadi orang Mesir, lihat agama mereka kan, ya. Lihat gereja yang liar. Itu kesusupan roh Mesir. Sing arep sak geleme dhewe. Tahu. Tabernakel tahu. Tapi bisa saja mau sak karepe dhewe, bisa. Tadi ya sudah begitu taat, bisa saja. Mulai karena kesusupan roh yang tidak perlu digembalakan. Padahal Yusuf orang yang dipakai di Mesir. Orang pertama kecuali tahta kerajaan. Tapi orang tua dan datang seorang gembala, katakan terus terang, aku ini seorang gembala sejak kecil, supaya ditempatkan di padang Gosen, tempat penggembalaan yang berbeda. Jadi domba dan gembala itu tidak berkarakter liar. Maka orang Kristen yang liar, sing sak geleme dhewe nganggo aturane dhewe, ini kesusupan roh Mesir. Oleh sebab itu perlu kita renungkan ya saudara dalam hidup ini. Saya terus merenungkan, apakah saya ini seorang gembala yang tanggung jawab? Nah ini saya belajar. Ya, tanggung jawab saya mendoakan jemaat, memberikan teladan. Jemaat tak didik korban, aku korban. Jemaat tak didik perpuluhan, aku perpuluhan. Kemarin tanggal 1, aku kirim perpuluhan. Ya saudara, wah mungkin ya begitu. Jemaat kali putih yang kecil sedikit ini, tapi kenyataannya menjadi domba-domba yang tergembala, bulunya tebal banyak, susunya banyak. Tidak menjadi kehidupan yang kering kerontang. Oleh sebab itu perlu saya dan saudara belajar pada firman Allah supaya saya dan saudara ini benar-benar menjadi domba yang taat pada suara gembala, menjadi gembala yang menuntun kepada rumput yang hijau. Ora sak sae, ora sak karepe ra gelem dhewe. Ya seorang pendeta khotbah golek materi YouTube. Walah Saudara. Gembala. Ini seorang gembala. Apa benar? Jelas tidak benar. Kalau seorang gembala yang benar, Alkitab materinya. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, firman Allah ini. Ini gembala yang benar-benar mau mencontoh menteladan para Kristus. Mula pertama adalah firman. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru dalam Yohanes, pada mulanya juga adalah firman. Nikah yang rusak di dalam Kejadian diperbaiki, nikah yang diperbarui di dalam kitab Wahyu. Jadi firman Allah ini luar biasa saudara. Tapi kalau kesusupan roh Mesir, kalau saudara mulai kesusupan roh Mesir, belajar melihat itu, kok enak, kok penak, kok wah, anak orang menggembalakan enak, orang ngarit, orang apa, dan wah enak, colke, lepaske. Waduh saudara, ini roh Mesir, ngincar enaknya daging, tetapi tidak mau digembalakan. Yang terakhir Yohanes, pasal yang ke-10 ya. Ini yang terakhir. Pasal yang ke-10
ayat 1 dan seterusnya. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri. Ya, yang tidak melalui pintu, Yesus gembala, Yesus juga pintu yang tidak lewat. Penggembalaan tuh dikata pencuri, saudara. Wah, ngeri ya. Terus Dan seorang perampok. perampok, wah ngeri lagi nih. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala Itu domba. Yesus gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ia berjalan depan, memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Gembala itu, ya, orang beri contoh yang tidak baik. Ya, terus Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. ya cukup. Jadi menghargai suara gembala. Saya kagum loh kalau ada jemaat kok menghargai suara gembala. Menghormati. Ya. Kalau saya maunya sidang jemaat kalau tidak ke gereja itu pamit. Kok mentaati itu saya kagum, saudara. Tapi ada yang mungkin karpidol lah. Saya monggo itu haknya. Cuma saya kagum. Ya, dengan orang yang tidak taat, tidak patuh, tapi kepingin patuh kok ada gangguan ini, halangan itu dan lain sebagainya. Memberitahu para gembala supaya didoakan. Ada apa didoakan? Oh baru sakit, didoakan. Ya, kadang-kadang WA jam 11:30 minta didoakan. Bagus sekali itu. Itu domba mendengarkan suara gembala. Dan gembala mengenal domba-domba. Mari pemain musik. Ya, gembalakanlah. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan ya. Psalm nomor 48 kalau tidak salah. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Kurnya dulu ya. Ada itu? Ya nomor 48 dalam Psalm. Sementara ku hidup di dunia. Sementara ku hidup di dunia. Biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran,
setiap pergumulan. Kita bangkit di sana. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Bawalah Ikhlaskan dirimu kehidupanku untuk digembalakan, saudara. untuk Ayo jadi domba yang digembalakan. Ayo jadi pemimpin, jadi gembala yang menjadi teladan kepada domba-domba. Haleluya. gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai Bawalah kehidupanku. Haleluya. Aku senang sekali, saudara. Rasanya aku dituntut untuk menjadi teladan bagi jemaat. Kalau ada jemaat yang taat nurut, luar biasa, itu mujizat. Itu mujizat, saudara. Jangan biarkan ku Mengembara, itulah roh lain mengembara itu. gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai Gairahkan kegiatanku. gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman ini untuk kami hamba-Mu sebagai gembala jemaat. Ditegur, dididik, dibimbing, dituntun supaya seorang gembala tidak semaunya sendiri, tetapi mengikuti teladan Kristus, supaya kami tidak sembarangan hidup. Hidup itu dari Tuhan. Ada dua kali hidup, hidup sementara dan hidup yang kekal. Ada dua kematian sementara dan kematian yang kekal. Biar kami makin waspada dalam hidup ini, tidak terpengaruh dengan suara lain yang bukan suara gembala, yang akan membawa hidup seenaknya daging, semaunya daging, tidak ada sikap hormat dan tunduk kepada suara gembala yang agung, yaitu adalah firman Tuhan. Aku kagum kalau ada jemaat yang sudah benar-benar taat kepada gembala yang agung, kepada firman Allah, kepada penuntunan Roh Kudus. Itu keajaiban yang akhir yang perlu dipertahankan sampai mencapai hidup kekal selama-lamanya. Tapi kalau hidup belum mengalami kepatuhan, ketaatan, mendengarkan firman-Mu, biar mereka semua merendahkan diri, mohon Roh untuk membimbing, untuk menuntun supaya kami tidak menjadi domba yang liar, tapi yang menjadi domba yang digembalakan. Berkatilah jemaat-Mu semua tak terkecuali. Mari kalau ada yang sakit, Ku tolong, Ku jangan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemuliaan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara semua.
sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Enggak.